Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini akan mensimulasikan video mengajar terkait dengan materi metamorfosis pada makhluk hidup. Oke, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran micro teaching. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Heriberto Saranto Harjo. Saya Heri dengan NPM 24103168 dari kelas 2024D. Saya di sini berperan sebagai guru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Contessa Smith dengan NPM 24103166. Saya di sini berperan sebagai siswa 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Debilikiani Jumpar dengan NPM 24103162. Saya di sini berperan sebagai siswa kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Blandina Rizky Purnama dengan NPM 24103165. Saya di sini berperan sebagai siswa 3. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yuliani Afrida Lulut dengan NPM 24103164. Di sini saya berperan sebagai siswa keempat. Halo semuanya, saya Jessica Aprilia Sinta, kelas 2024D dengan NPM 24103161. Di sini saya berperan sebagai siswa 5. Halo semuanya, saya Helena Novali Agun, NPM 24103157. Di sini saya sebagai kameramen 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprila Jessica Alut dengan NPM 24103159. Saya sebagai kameramen kedua. Halo semuanya, nama saya Maria Renani Lamur dengan NPM 24103160. Saya sebagai kameramen 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Adini Samur dengan NPM 241031. Saya berperan sebagai kameramen 4. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Faskar Setiaman dengan NPM 24103158 dengan saya sebagai kameramen 5. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, harapan yang sangat semangat. Bapak sangat mengharapkan selama proses pembelajaran ini semangat kalian tidak akan berubah. Siap? Siap. Oke, semua silakan duduk. Adik-adik sudah berdoa atau belum? Belum, Pak. Oke, baiknya sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan nama Tuhan. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan adik Karisa pimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau dan jadilah Tuhan Yesus, anak dari Allah, berkata dosa ini sekarang dalam kematian. Oke, silakan duduk, kita berikan tepuk tangan untuk adik Karisa. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran, karena kehadiran itu adalah salah satu aspek utama dalam penilaian materi yang Bapak ajarkan. Oke, mohon ketika Bapak menyebutkan namanya, adik-adik jangan lupa menjawab dan angkat tangan. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Livia? Hadir Pak. Oke, bagus. Jessie? Hadir, Pak. Oke, bagus. Arisa? Hadir Pak. Bagus. Jessie? Hadir, Pak. Oke, ini juga bagus. Semi? Hadir Pak. Oke, ini juga bagus. Oke, Bapak melihat tingkat kehadiran kelas kalian sangat bagus dan paling baik di kelas-kelas yang Bapak ajarkan. Bapak sangat mengharapkan ini terus kalian tingkatkan ke depannya. Karena apa? Karena jika kalian ikut full mata pelajaran yang Bapak ajarkan mulai dari awal sampai akhir, maka pada akhir semester nanti kalian akan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Bisa? Bisa, Pak. Oke, adik-adik semua sudah sarapan sebelum datang sekolah tadi? Sudah, Pak. Yang benar sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Adik-adik saya tadi sudah makan? Sudah Pak. Di rumah tadi makan apa? Makan nasi goreng. Makan nasi goreng? Oke, enak sekali. Dari adik Yesi? Makan nasi dengan ikan, Pak. Makan nasi dengan ikan, sehat sekali ya? Sayur. Pak Ali Manggarai ya? Oke, adik Yesi tadi rumah makan apa? Makan telur, Pak. Oke, makan telur. Oke, semua sudah sarapan pagi ya? Sudah, Pak. Oke,
Tapi Bapak melihat kalian bilang tadi kalian sudah sarapan pagi, tapi kayaknya kalian kurang semangat pagi ini. Coba untuk memulai aktivitas pembelajaran kita lebih semangat, satu orang pimpin kita dalam diri. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan Adik Desa pimpin kita dalam diri. Silakan semua berdiri. 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 Oke, teman-teman, begini yel-yelnya. Tepuk semangat. 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 Iha. Oke. Oke, semua harus ikut ya. Iya, Pak. Bapak pantau dari belakang, semua harus ikut. Silakan. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya. Oke, kita berikan aplaus untuk kita berikan aplaus untuk Adik Desa yang telah memimpin kita dalam kejadian. Oke? Oke. Anak-anak, siapa yang tadi ketika berjalan ke sekolah melihat kupu-kupu di jalan? Saya, Pak. Adik siapa? Yes, Pak. Adik Jessica. Saya tadi Pak lihat dengan capung. Oke. Lihat kupu-kupu dengan capung. Ada lagi? Tadi adik Arisa. Dia di mana tadi? Di depan kelas tadi, Pak. Oke, lihat di depan kelas tadi. Oke. Yang lain pernah melihat kupu-kupu di mana? Di bunga, Pak. Di bunga. Oke, di bunga. Ini tadi di Oke, di TV bisa. Ini pernah di HP. Oke. Kalian sudah pernah semua melihat kupu-kupu ya? Iya, Pak. Oke. Yang kalian lihat itu kan kupu-kupu yang besar gitu ya. Kupu-kupu yang besar. Ada yang kecil juga. Tapi kalian pernah tidak melihat kupu-kupu waktu dia kecil? Tidak pernah, Pak. Nah, di TV, Pak. Adik Desa pernah? Pernah ada ular. Oh, pernah melihat ular. Ada lagi? Saya saat lihat kupu-kupu kecil. Oke, lihat kupu-kupu kecil. Oke, adik-adik, kupu-kupu besar yang kalian lihat itu, dia pada saat kecil itu sangat berbeda ketika dia kecil. Dia mengalami apa yang disebut dengan perubahan. Jadi dia mengalami perubahan ada waktu kecilnya sampai waktu dia besar. Oke, adik-adik, dengan pertanyaan pemantik yang Bapak ajukan tadi, siapa yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Saya, Pak. Silakan, adik Jessie. Metamorfosis pada kupu-kupu, Pak. Oke, metamorfosis pada kupu-kupu. Ada lagi? Silakan. Adik Arisa, silakan. Perubahan bentuk pada kupu-kupu. Ada lagi? Tentang kupu-kupu, Pak. Tentang kupu-kupu. Oke, kita berikan aplaus untuk adik-adik semua. Semua yang adik-adik jawab itu sangat tepat sekali bahwa hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis atau perubahan bentuk pada makhluk hidup yang kita ambil contoh nanti perubahan bentuk pada kupu-kupu. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa gunanya kita akan belajar hari ini? Oke. Oke, semua bisa baca ini? Bisa, Pak. Oke, silakan satu orang baca ini. Saya, Pak. Saya bisa, adik Desa, silakan. Tujuan pembelajaran. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar hari ini, kalian bisa menjelaskan arti metamorfosis, menyebutkan jenisnya, dan juga apa makna dan manfaat. Oke, terima kasih kepada adik Desa. Jadi, adik-adik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan tentang definisi atau arti dari metamorfosis. Bapak akan menjelaskan terkait dengan pengertian metamorfosis nanti. Lalu yang kedua, kita akan menyebutkan jenis metamorfosis. Metamorfosis itu terbagi nanti menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Lalu yang ketiga itu adalah makna dan manfaat. Apa makna dan manfaat kita pelajari materi ini. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari. Oke, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyebutkan terkait dengan metamorfosis. Kira-kira siapa yang bisa jelaskan apa itu metamorfosis dari adik-adik? Mungkin ada yang tahu. Saya, Pak. Silakan, adik Jessie. Proses perubahan makhluk hidup dari ukuran kecil sampai ukuran dewasa. Oke, proses perubahan bentuk makhluk hidup dari ukuran kecil sampai ukuran dewasa. Ada lagi? Silakan dari adik-adik. Saya, Pak. Silakan, adik Desa. Proses perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup
Proses perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Oke, ada lagi? Oke, kita berikan aplaus untuk adik Tessa dan adik Yesi. Oke, yang dijawab oleh adik Tessa dan adik Yesi itu sangat tepat sekali. Bahwa berbicara mengenai metamorfosis, artinya kita akan berbicara mengenai perubahan bentuk. Perubahan bentuk pada apa? Perubahan bentuk pada makhluk hidup. Kita ambil contoh tadi itu metamorfosis atau perubahan bentuk pada kupu-kupu. Oke, mari kita lihat bersama terkait dengan pengertiannya. Silakan adik Jesse baca ini. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh, hewan selama siklus hidupnya. Artinya, hewan tidak langsung menjadi dewasa, tetapi melewati beberapa tahap perubahan. Oke. Berbicara mengenai metamorfosis, berarti kita berbicara mengenai perubahan bentuk pada makhluk hidup. Dan perubahan bentuk pada makhluk hidup, dia terjadi dalam siklus. Dia terjadi dalam tahap. Dia tidak langsung dari yang kecil itu sampai yang besar. Artinya dia melalui siklus, dia melalui tahap. Itu yang disebut dengan metamorfosis. Dan metamorfosis pada makhluk hidup, dia ada dalam siklus, dia bertahap, tidak langsung dari kecil sampai besar. Dia tidak langsung, ada tahap-tahap. Oke, untuk memfasilitasi pemahaman kalian terkait dengan konsep atau pengertian dari metamorfosis ini, di sini Bapak sudah sediakan media. Bisa lihat? Bisa. Oke, silakan adik Jesse tunjuk ini apa? Depan, sebut satu-satu. Ini telur, Pak. Oke, silakan selanjutnya. Ulat. Oke, selanjutnya. Pompong. Selanjutnya. Oke, kupu-kupu. Oke, anak-anak, ini adalah contoh dari metamorfosis pada kupu-kupu. Oke, coba baca ini. Metamorfosis kupu-kupu. Oke, di pengertiannya tadi bahwa metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk pada hewan atau pada makhluk hidup. Oke, apakah telur ini sama dengan ulat? Beda. Ya berbeda. Apakah ulat ini sama dengan kepompong? Beda. Oke, apakah kepompong ini sama dengan kupu-kupu? Beda. Oke, karena itu tadi dia menjelaskan bahwa berbicara mengenai metamorfosis, kita berbicara mengenai perubahan bentuk. Dan perubahan bentuk itu dia terjadi dalam siklus. Dia terjadi dalam tahap. Tidak bisa langsung dari telur ini masuk ke kepompong, tidak. Dia harus melewati ulat ini. Tidak bisa dari ulat sampai ke kupu-kupu, tidak bisa. Dia harus ke kepompong dulu, baru ke kupu-kupu. Oke, anak-anak, apa yang akan terjadi pada kupu-kupu ini jika ulat ini tidak ada? Maka kupu-kupu ini tidak akan ada. Kenapa? Karena kalau dari telur ini saja tapi ulat tidak ada, maka yang atasnya ini tidak akan ada. Karena itu tadi di pengertian. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk, dan bentuk itu terjadi dalam siklus. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tidak bisa dari sini langsung ke kupu-kupu, tidak. Dia harus melewati siklus ini. Oke, selanjutnya anak-anak, metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Siapa yang bisa sebutkan atau siapa yang tahu? Silakan, adik Aisyah. Yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Oke, yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis sempurna. Oke, siapa yang bisa jelaskan apa itu metamorfosis sempurna? Saya, Pak. Silakan, adik Tessa. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 tahap perubahan. Oke, ada lagi? Oke, kita berikan aplaus untuk adik Tessa. Oke. Adik Tessa menjelaskan bahwa berbicara mengenai metamorfosis sempurna, dia terjadi dalam 4 tahap. Dan itu sangat tepat sekali. Oke, mari kita lihat untuk pembuktiannya. Oke, siapa yang bisa baca? Di atas. Saya, Pak. Silakan, adik Yesi, baca. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan dalam siklus hidupnya.
selanjutnya yang melalui 4 tahap dan tentunya sangat berbeda antara kecil dan dewasa. Oke, adik-adik, metamorfosis sempurna itu adalah ini, perubahan bentuk hewan dalam siklus hidupnya yang melalui 4 tahap. Jadi berbicara mengenai metamorfosis sempurna, berarti kita berbicara mengenai proses perubahan bentuk makhluk hidup, dan perubahan bentuk makhluk hidup itu terjadi di dalam 4 tahap. Oke, kita lihat. Siapa bisa sebutkan contoh hewan berdasarkan pengertiannya tadi? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu, ada lagi? Ayo, pikir. Ada lagi? Katak. Ada lagi? Coba kalian ingat-ingat ketika misalnya kalian di rumah ataupun luar gitu. Kira-kira apa lagi contoh hewan yang mengalami Katak, Pak. metamorfosis sempurna? Oke, apa tadi? Katak. Oke, itu katak lagi. Ada lagi? Tadi dia 4 tahap. 4 tahap. Sesuai dengan pengertiannya tadi. Proses perubahan bentuk makhluk hidup yang terjadi dalam 4 Tahap. tahap. Siapa bisa sebutkan itu? Ayo. Tidak tahu. Kupu-kupu dengan katak. Kupu-kupu dengan Katak. Oke. Kupu-kupu dengan katak. Kenapa dia masuk dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Kenapa? Karena dia mengalami 4 tahap perubahan bentuk. Apa tadi? Karena apa? Mengalami 4 perubahan bentuk. Oke, karena dia mengalami 4 tahap perubahan bentuk. Oke, kita contohkan pada kupu-kupu. Yang pertama itu apa? Telur. Yang kedua? Laka. Yang ketiga? Pupa. Yang ke? Dewasa. Oke. Di nomor 1 itu, ketika dia telur, itu adalah tahap awal ya. Itu adalah tahap awal sebelum dia menetas. Itu pada metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Lalu yang kedua itu larva. Dia aktif makan, cepat besar dan sering berganti kulit. Lalu yang ketiga itu adalah pupa. Diam dan tidak makan, tetapi perubahan besar terjadi di dalam tubuhnya. Lalu yang kelima itu adalah kupu-kupu dewasa. Hewan sudah sempurna dan siap berkembang biak. Oke, itu tadi berbicara mengenai metamorfosis Sempurna. Oke, selanjutnya karena tadi Bapak sudah jelaskan di awal bahwa berbicara mengenai metamorfosis berarti kita berbicara mengenai kita berbicara yaitu 2 jenis metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Sama-sama. Oke, itu tadi 2. Lalu kita masuk yang kedua itu adalah metamorfosis Tidak sempurna. Oke. Oke, yang pertama tadi Metamorfosis sempurna. lalu yang kedua Metamorfosis tidak sempurna. Oke, yang kedua itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Oke, siapa yang tahu apa itu metamorfosis tidak sempurna? Saya. Silakan, adik Tisa lagi. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hanya mengalami 3 tahap. Oke, metamorfosis yang mengalami 3 tahap perubahan bentuk saja. Oke, itu dari adik Tisa. Ada lagi? Silakan. Dari adik Titi. Metamorfosis yang tidak mengalami perubahan 4 tahap. Oke, metamorfosis yang tidak mengalami 4 tahap perubahan. 4 tahap perubahan. Oke, adik Karisa nih penuh saya tadi adik Karisa. Coba. Sama kayak jawaban dari adik Yesi. Oke, yang adik-adik sebutkan itu sangat tepat dan benar sekali. Bahwa tadi ketika kita berbicara mengenai metamorfosis sempurna, dia mengalami 4 tahap perubahan bentuk. 4 tahap perubahan bentuk. Itu tadi dari telur, larva, pupa dan dewasa. Sementara ketika kita berbicara mengenai metamorfosis tidak sempurna, ini coba adik-adik baca di sana. Nah, ketika kita berbicara mengenai metamorfosis tidak sempurna,
dia hanya mengalami 3 tahap perubahan bentuk. Dia hanya mengalami 3 tahap perubahan bentuk. Oke, coba satu orang baca ini, silakan. Ada Livi baca ini. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dalam siklus hidup hewan yang hanya melalui 3 tahap dan bentuk anaknya mirip dengan dewasa. Oke, coba yang apa ini? Coba baca, silakan adik-adik. Yang ini, telur itu, yang itu, siapa besar? Telur, yang pertama telur. Terus, Yang kedua nimfa. terus. Yang ketiga dewasa. Oke, satunya lagi coba baca yang paling bawah. Itu adalah bentuk muda yang mirip dengan hewan dewasa, hanya saja lebih kecil. Perubahannya terjadi sedikit demi sedikit dan tidak ada tahap perubahan. Oke, anak-anak, berbicara mengenai metamorfosis tidak sempurna, berarti kita berbicara mengenai hewan yang hanya memiliki 3 tahap perubahan bentuk, yang hanya memiliki 3 tahap perubahan bentuk. Yang pertama, itu tadi contoh telur, lalu yang kedua nimfa, dan yang ketiga dewasa. Oke, kira-kira dari konsep ini, dari definisi ini, dari pengertian ini, siapa yang bisa sebutkan atau berikan contoh apa saja hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Silakan. Kecoa. Oke, itu satu. Ada lagi? Belalang. Oke, itu 2. Ada 3, capung. Oke, ada lagi? Oke, serangga. Serangga masuk tidak? Oke, banyak serangga ya. Oke, ada lagi? Tikus tidak. Iya, 3 tahap. Dia 3 tahap. Sementara tikus hanya 2. Iya, dia tidak ada telur. Oke, ada lagi selain yang disebutkan oleh adik-adik tadi? Oke, itu saja yang adik-adik tahu. Yang dijawab oleh adik-adik itu sangat tepat dan benar sekali. Bahwa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, salah satu contohnya tadi apa? Ini adalah kecoa. Kecoa itu dia hanya mengalami atau melewati 3 tahap perubahan saja. Yang pertama itu ada telur, lalu yang kedua itu ada nimfa, dan yang ketiga itu ada dewasa. Oke, itu tadi terkait dengan jenis metamorfosis. Jadi jenis metamorfosis tadi ada berapa? 2. Oke, ada 2. Siapa bisa sebutkan? Silakan. Adik. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita sudah belajar terkait dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekarang kita akan membedakan apa kira-kira ciri khas yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita mulai membedakan apa kira-kira perbedaan utama terkait dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, yang kesatu siapa yang bisa? Perbedaan khusus atau perbedaan ciri khas antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Silakan adik Tessa. Jumlah tahapan. Jumlah tahapan. Oke, jumlah tahapan. Oke, adik Jesse. Contoh hewannya beda. Contoh hewan. Ya, contoh hewan Kak. Oke, ada lagi? Silakan adik Tessa. Jenisnya. Oke. Oke, adik-adik, selain yang 3 ini kalian sebutkan, apakah ada lagi? Oke, kita berikan aplaus untuk adik-adik semua. Oke, tadi bagus. Ketika adik-adik sudah bisa menjawab ini, itu tandanya adik-adik sudah menyimak penjelasan ini dengan baik. Oke, tadi ini adalah perbedaan yang paling mencolok yang pertama, yaitu apa? Tahapannya beda. Oke, jumlah tahapan. Kalau yang metamorfosis sempurna tadi ada berapa? 4. Sementara di 3. ya, oke, itu yang paling mencolok yang paling pertama. Yang kedua ada apa? Contoh hewan. Contoh hewannya. Oke. Kalau di sini tadi contoh hewannya apa? Kupu-kupu dan katak. Kupu-kupu dan katak. Di sini Kecoa. Oke. Hewan ini. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu berbeda ya. Berbeda. Yang ketiga ini ada apa? Jenis. Oke, jenis-jenisnya. Apa? Siapa yang sebut jenis tadi? Apa? Jenis hewan yang berbeda. Oke, bisa saja jenis hewan, bisa saja jenisnya. Ini jenis metamorfosis sempurna dan ini tidak
Ini tidak sempurna. Oke, adik-adik sudah mampu menjelaskan kembali tadi terkait dengan apa perbedaan mencolok antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke. Oke, adik-adik. Nah, kira-kira dari adik-adik tadi, kira-kira siapa yang tahu apa gunanya kita belajar terkait dengan metamorfosis ini? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Saya Pak, Silakan adik desa. supaya kita tahu proses perubahan bentuk pada tubuh makhluk hidup itu seperti apa saja. Oke. Salah satu manfaat dan makna kita mempelajari terkait dengan metamorfosis pada makhluk hidup yang kita ambil contoh tadi pada tubuh, yaitu supaya kita tahu yang pertama itu adalah tahap proses perubahan bentuk pada makhluk hidup. Lalu yang kedua apa? Agar kita mengetahui 3 tahapan Oke, kita bisa mengetahui 3 tahapan, dua jenis ya. supaya kita tahu 2 jenis metamorfosis. Oke, lalu yang ketiga siapa bisa sebutkan? Untuk kita bisa mengetahui contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, supaya kita bisa menjelaskan apa itu metamorfosis ya. Metamorfosis dan kemudian metamorfosis terbagi menjadi 2, ada sempurna dan tidak sempurna. Dan satu hal yang paling terpenting dari bahwa salah satu makna dan manfaat kita mempelajari terkait dengan metamorfosis itu adalah supaya kita mampu menghargai, mampu menjaga hewan di lingkungan sekitar kita. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak melestarikan hewan dan atau tidak mengetahui tahap perubahan kehidupan makhluk hidup, maka kita bisa berpotensi merusak ekosistem mereka ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kupu-kupu itu banyak yang mati. Oke, itu salah satu contohnya. Oke, anak-anak, setelah kita belajar tadi terkait dengan apa itu metamorfosis, lalu yang kedua jenis-jenis metamorfosis, lalu yang ketiga manfaat dari metamorfosis, anak-anak, setelah kita belajar terkait dengan apa pengertian metamorfosis, setelah yang kedua jenis-jenis metamorfosis, lalu yang ketiga manfaat dan makna kita mempelajari metamorfosis, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Bapak nanti akan Oke, anak-anak, setelah kita belajar tadi terkait dengan pengertian metamorfosis, lalu yang kedua jenis-jenis metamorfosis, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan apa makna dan manfaat kita mempelajari materi hari ini, Bapak di sini sudah sediakan LKPD. Bapak nanti akan membagi kalian dalam 2 kelompok dan kalian nanti akan mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang silakan hitung dari 1 sampai 2 dari sini. 2, 1. Oke. Karena satu orang lanjut, maka satu orang gabung di satu kelompok. Ada isi gabung di kelompok 2. Silakan duduk. Oke, untuk cara duduknya kita buat saling nafas ya. Saling nafas ya. Oke. Duduk sesuai masing-masing kelompok. Oke. Bapak akan membagikan LKPD dan LKPD ini kalian kerjakan dalam waktu 8 menit. Bisa? Bisa, Pak. Presentasi dan Bapak. Ya, setelah kalian mengerjakan masing-masing nanti, setelah itu berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah didiskusikan. Tidak, semua presentasi nanti. Oke? Silakan kalian memiliki waktu 8 menit untuk mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Ya.
susun dengan baik ini. Ya, Pak. Di susun lebih baik berbeda. Bisa ya? Siapa? Yang ini sama. Karena di soal mati kan ada tulisan itu. Soal mati kan ada tulisan itu. Ini sing itu pakai tulisan mana aku untuk rumah ya? Tidak, masalahnya kan. Oke, mulai ya. Ya, Pak. Oke, ini tadi dengan diminta tadi disusun yaitu tahap untuk proses susun kita itu sudah yang pertama, misalnya yang pertama itu adalah lalu apa yang berikutnya itu juga menurutnya yang baiknya kita perlu disusun bisa ya? Oke, silakan. Semua wajib ikut diskusi ya. Ya, Pak. Semua wajib memberikan pendapat untuk kemudian nanti itu yang akan kalian presentasikan. Silakan. Silakan. Oke, silakan kerja. Silakan. Lanjut. Oke, saat presentasi nanti harus ada yang menjadi apa ya? Yang harus ada orang yang presentasikan dan satu orang yang menjadi moderator. Maju semua, Pak. Ya, maju semua nih, ya. Ya, Pak. Oke, silakan lanjut bekerja. Ini apa, Pak? Ini apa? Lalu susunnya memang di sini ini. Oke, silakan. Untuk kelompok satu saya rasa sudah aman ya. Kelompok 2. Oh, kelompok dua ada oke. Silakan, itu harus didiskusikan ya. Oke, adik-adik, tinggal sisa 3 menit lagi. 3 menit lagi. 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 Oke, 2 menit lagi. Ada, Pak. Oke, silakan. Masih ada 2 menit lagi. Semua harus aktif ya, aktif dalam diskusi. Iya, Pak. Ya, sudah. Untuk kelompok 2 sudah. Oke, kita tunggu kelompok 1 ya. Karena mereka masih mengerjakan. Oke, sisa 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sudah, Pak. Oke, semua sudah? Bahkan semua sudah? Sudah, Pak. Oke, karena adik-adik sudah mengerjakan LKPD yang Bapak berikan, sekarang saatnya kita mempresentasikan dari setiap kelompok, mempresentasikan masing-masing untuk hasil diskusi yang sudah didiskusikan. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan di depan semua.
Oke, ingat tadi satu orang yang mempresentasikan, satu orang yang apa? Yang menjadi moderator. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya persilakan untuk Larissa. Baik, pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Jawabannya, perbedaannya terletak pada tahapan dalam hidupnya. Metamorfosis sempurna melewati proses dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Sebaliknya, metamorfosis tidak sempurna tidak melewati fase pupa, melainkan hanya dari telur, nimfa, dan dewasa. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa fase nimfa pada metamorfosis tidak sempurna disebut mirip dengan hewan dewasa? Jawabannya, karena saat menetas dari telur, bentuk fisik nimfa sudah menyerupai induknya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran tubuh yang lebih kecil dan belum memiliki sayap. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita berikan atas untuk silakan kita lanjut ke kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Jika mereka tadi kita oke, silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Siapa? Pagi. Pagi. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada kisah saya persilakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Jawabannya, perbedaannya itu terletak pada tahapan dalam hidupnya, di mana metamorfosis sempurna itu akan melewati fase seperti pupa atau yang biasa disebut dengan berkompok, dengan urutan telur, kemudian larva, selanjutnya pupa, dan yang terakhir itu adalah dewasa. Sebaliknya, metamorfosis tidak sempurna itu ia tidak akan melewati fase pupa, melainkan hanya dari fase telur, kemudian nimfa, dilanjutkan dengan dewasa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa fase nimfa pada metamorfosis tidak sempurna itu disebut mirip dengan hewan dewasa? Jawabannya, karena ketika menetas dari telur, ia itu hanya berbentuk fisik nimfa dan juga sudah menyerupai induknya. Kemudian perbedaannya itu hanya terletak pada ukuran tubuh saja, di mana tubuhnya itu lebih kecil dan juga belum memiliki sayap. Kemudian organ reproduksinya juga bermata. Baik Pak, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk adik-adik. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan LKPD yang Bapak berikan serta mempresentasikan. Dan Bapak mendengar tadi jawaban kalian terkait dengan LKPD yang Bapak sudah buat dan ada beberapa pertanyaan itu benar semua ya. Ini membuktikan bahwa kalian betul menyimak dengan baik terkait dengan materi yang Bapak ajarkan hari ini. Oke, jadi itu tadi Bapak, itu penanda bahwa kalian tadi menyimak mulai dari penjelasan terkait metamorfosis sampai di akhirnya makna dan manfaat mempelajari terkait dengan metamorfosis ini. Oke, anak-anak, yang terakhir sebelum kita nanti menutup pembelajaran ini, Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang Bapak ajarkan hari ini. Nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan, jadi kalian pertanyaan nanti akan sesuai dengan materi yang Bapak sudah ajarkan. Oke, siap? Siapa? Oke, siapa yang bisa jelaskan kembali apa itu metamorfosis? Siapa yang bisa jelaskan kembali apa itu metamorfosis? Saya Pak. Silakan, adik Tisa. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk pada makhluk hidup, dimulai dari kecil hingga dewasa. Oke, kita berikan aplaus untuk adik
Tessa. Oke, mantap sekali. Kita betul-betul menyimak dengan baik terkait dengan materi metamorfosis yang kita pelajari hari ini. Oke, lalu yang kedua, apa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Saya Kak. Silakan, adik Yesi. Metamorfosis jenis sempurna dari contohnya kuku dengan katak. Oke, kuku dan kata kita berikan aplaus untuk adik Yesi. Oke, lalu yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan apa makna dan manfaat kita mempelajari materi metamorfosis pada makhluk hidup dengan contoh tadi metamorfosis pada kuku? Saya Kak. Silakan, adik Tessa. Supaya kita bisa mengetahui jenis-jenis atau proses perubahan bentuk tubuh dari kuku itu apa saja. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk adik Tessa. Oke, ternyata dengan beberapa pertanyaan tadi, Bapak tahu bahwa kalian betul-betul menyimak dengan baik materi yang Bapak ajarkan hari ini. Oke, jadi anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini, Bapak belajar tentang metamorfosis, nanti kita belajar mengenai proses perubahan bentuk pada makhluk hidup. Dan tadi metamorfosis itu terbagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu tadi yang ketiga bahwa makna dan manfaat kita pelajari terkait dengan metamorfosis supaya kita bisa melestarikan ekosistem hewan-hewan yang ada di sekitar kita, supaya bisa tahu bagaimana mereka berkembang, supaya kita tahu bagaimana mereka bereproduksi, supaya kita tahu bagaimana mereka berkembang dari kecil sampai dewasa. Bisa? Bisa Kak. Oke, anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak akan berikan beberapa soal supaya nanti kalian mempelajari kembali terkait dengan materi di rumah, supaya kalian belajar mandiri dan betul-betul memahami secara mendalam terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan buka buku, kita tulis Dari rumah. soal. Ya, ini untuk PR ya, ini untuk PR ya, ini untuk PR. Ini untuk PR. Silakan mungkin dirapikan kembali kursinya. Oke, sudah ya. Oh, ini berapa poin? Ya. Oke, sudah siap? Oke, soal yang pertama. Apa pengertian dari metamorfosis? Oke, kenapa penting? Ya, yang kedua, apa pentingnya kita mempelajari metamorfosis? Lalu yang ketiga, apa yang kalian bisa lakukan untuk melestarikan ekosistem makhluk hidup? Sudah? Oke. Untuk tugas ini dikumpulkan minggu depan. Minggu depan saat Bapak masuk kalian langsung mengumpulkan ya. Bisa ya? Oke. Harap kerjakan soal itu dengan baik karena itu nanti kalau semuanya benar mengerjakan itu akan mendapatkan tambahan nilai. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalian pelajari kembali materi di rumah dan sangat diharapkan untuk melakukan pendalaman lagi terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup karena kita sudah sudah mempelajari terkait dengan definisi, jenis dan juga makna dan manfaat kita mempelajari terkait dengan metamorfosis. Oke, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi dalam adik-adik terdidik yang aktif tadi dan Bapak melihat semua aktif tadi ya, dalam pelajaran hari ini. Oke, untuk menutup pembelajaran kita karena tadi kita dimulai dengan doa, maka kita juga mengakhirinya dengan doa. Siapa bisa pimpin doa? Silakan adik Tessa pimpin kita dalam doa. Berdiri teman-teman. Berdiri ya. Bapak berdoa dengan Tuhan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, silakan diulang. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Pak. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya Pak.